Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jambi TV. Saya Ratna Dewi, host Lensa Ratna, kembali malam ini mengajak pemirsa Jambi TV untuk mengenal, mengetahui, dan membedah lebih dekat profil orang-orang hebat di Provinsi Jambi. Tamu Lensa Ratna pada malam ini bisa dikatakan tidak asing lagi dan sosok yang cukup kontroversial, terutama selama 1 bulan terakhir, karena setelah dinyatakan gagal menuju Senayan, sosok yang satu ini menolak untuk menerima kekalahan. Baginya, orang yang tetap berjuang setelah kalah sesungguhnya adalah pemenang yang sebenarnya. Kita sapa tamu Lensa Ratna pada malam ini, Bapak Haji Dodi Sularso SH. Selamat malam Pak Dodi. Selamat malam Bu Ratna. Baik, sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Masih bisa senyum? Masih bisa senyum dong. Masih sehat? Masih sehat. Ada yang bilang stres, kemudian depresi, bahkan kabarnya ada yang bilang meninggal dunia, berarti berita itu tidak benar. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu kepada seluruh masyarakat Jambi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jambi yang tentunya telah mendukung saya dan berpartisipasi dalam Pileg 2014 tersebut. Pada malam hari ini saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jambi TV dan Lensa Ratna telah mengundang saya. Saya akan sedikit memberikan informasi yang baik dan lurus karena saya setelah Pileg memang kesibukan saya karena saya seorang pengusaha di Jakarta. Jadi saya pulang ke Jakarta. Nah, dalam kepulangan saya ke Jakarta tersebut mungkin dikira saya stres dan dikira mungkin saya bla bla. Memang isu sangat banyak, sangat luar biasa, bahkan sampai dikatakan saya meninggal dunia. Tapi semua itu saya terima dengan lapang hati. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatakan saya stres, yang mengatakan saya meninggal dunia ataupun saya bercerai sama istri, biarlah Allah yang membelas dan diampun dosanya dan diluruskan perjalanannya hidupnya agar benar-benar masyarakat menilai. Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah pesta rakyat. Yang namanya pesta itu pastilah kita mengeluarkan ongkos biaya politik. Jadi tidak hanya kita harus memikirkan berapa yang dikeluarkan dan berapa kapan harus menangnya. Saya ikhlas, itu memang suatu perjalanan politik. Dan tidak ada sedikit pun kenapa kita harus stres. Sebelum saya masuk ke caleg, saya juga sudah mempunyai banyak karyawan, ratusan di Jakarta dan di Jambi. Jadi kegiatan saya masih aktif, cuma memang ini tidak beruntung. Masyarakat juga Jambi tahu bahwa suara saya sangat tinggi dan saya tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa karena saya hanya seorang kader dan saya bukan struktural. Jadi saya hanya bisa pasrah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau berbuat apa? Kenapa? Karena kita tahu bahwa tahun ini pemilu se-Indonesia juga tahu bahwa ini pemilu terjelek sepanjang abad. Jadi saya karena saya baru di berpolitik dan saya ya lurus-lurus saja lah, ibarat kata saya orang lugu terjun ke politik. Orang lugu ya? Iya, saya memang lugu. Saya dapat suara sebanyak itu, saya tidak bermani politik. Boleh panggil satu masyarakat di Jambi bersumpah dengan Al-Quran, boleh. Siapa yang pernah terima uang money politik? Tidak pernah. Saya hanya memberikan kebaikan, membantu masyarakat, sosial. Sampai saat ini saya masih membantu. Kalau diminta masyarakat, ada yang sakit, ada yang ketimpa musibah, saya masih sampai saat ini. Boleh, ada yang SMS kepada saya, pada udah begini korban sakit, ada yang perlu bantuan, kami bantu. Sampai saat ini, dan kami tidak akan berubah. Walaupun saya tidak menjadi seorang anggota DPR RI, saya akan mengabdi kepada rakyat dan ingin berbuat baik kepada rakyat. Baik Pak Dodi, tahan dulu. Kita akan bahas lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya yang terjadi pada Dodi Sularso pada Pileg 2014 kemarin. Tapi saya ingin mengajak pemirsa untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Sosok yang satu ini selalu menuai kontroversi setelah gagal melaju ke Senayan dengan perolehan suara yang hanya terpaut 2.000 suara dengan sang putra mahkota PDIP. Dan sempat diisukan mengalami goncangan kejiwaan karena pundi-pundi rupiahnya yang banyak habis terkuras. Kini ia kembali menuai sensasi, bukan hanya hengkang dari PDIP, ia juga memutuskan bergabung dengan Gerindra Jambi, partai pimpinan Haji A.R. Sultan Adil Hendra. Konon, ia akan memerah auranyakan Jambi dengan dukungannya yang all out bagi calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Hatta. Apakah ini adalah sebuah transaksi untuk maju di Pilgub Jambi? Inilah Haji Dodi Sularso SH, popularitas di tengah kontroversi.
Oke, Pak Dodi Sularso, kenapa bisa kalah? Apa yang terjadi? Jadi begini Mbak, yang dikatakan Mbak isu, sebenarnya yang melempar isu itu siapa? Kita tahu, yang melempar isu itu ya jelas bukan orang jauh, rumah sendiri. Rumah sendiri, maksudnya Maksud PDIP? rumah sendiri kan jelas, ya boleh dikatakan seperti itu, masyarakat juga tahu. Sebelum saya kalah pun saya udah diisukan juga, saya sakit meninggal dunia sebelum pileg itu, setelah pileg tambah. Jadi artinya saya merasa memang di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya bukan siapa-siapa karena saya seorang kader. Jadi walaupun saya diisukan bagaimanapun saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak mempunyai kekuatan. Maka dari itu saya mendukung Prabowo karena saya bertemu juga di Jakarta, visi misinya juga jelas, dan saya juga yakin bahwa saya ingin berkarir. Semua orang berpolitik ingin berkarir, itu udah logika loh. Kita berpolitik nggak mungkin hanya cuma duduk, hanya penonton, kita juga mau jadi pemain, kan? Terus kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak diberikan ruang lingkup, tidak diberikan kesempatan, untuk apa? Ya. Pak Dodi, kita akan bahas masalah Prabowo nanti, tapi saya masih ingin berbicara lebih lanjut tentang pemilu 2014 kemarin. Ketika terjadi rekapitulasi di KPU, pertama-tama suara PDIP yang memperoleh suara terbanyak itu masih Pak Dodi, tapi kemudian pada saat itu masih suara kota dan beberapa kabupaten di sekitar kota Jambi. Tapi ketika suara dari pelosok mulai masuk, Tebo, Bungo, dan beberapa kabupaten lain, tiba-tiba suara Pak Dodi perlahan mulai turun. Apakah Pak Dodi merasa dicurangi? Saya tidak mengatakan dicurangi. Kita menggunakan akal logika sehat, ya. Di partai PD itu ada 7 orang. 7 orang kompetitor termasuk saya, ada 2 orang yang boleh dikatakan kuota perempuan kan harus 3, laki-laki harus 4. Memenuhi kuota tersebut tentunya harus menggandeng 3 wanita. Yang satu kita tahu Bu Yulinar. Yang 2 ini kan tidak pernah turun. Tidak pernah turun, mungkin kita juga nggak tahu siapa orangnya, siapa wajahnya, mungkin Mbak juga nggak tahu kan. Tapi tiba-tiba yang 2 ini bisa mendapat suara signifikan, belasan ribu. Ya, bagaimana mungkin tidak pernah turun bisa dapat belasan ribu, sedangkan yang turun aja juga dapat belasan ribu. Ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang saya tidak mempunyai saksi yang sebanyak itu. Karena saya bukan pengurus partai. Kalau pengurus partai, jelas saksi dari tingkat pusat, DPD sampai ke ranting pun ada dan bisa dilakukan. Dan kami juga iuran untuk saksi. Kita kena 108 juta untuk 108 juta? Ya, hanya dari Dodi Sularso? Enggak, setiap caleg DPR RI. Okay. Nah, cuma yang jelas kita tahu kalau yang lain-lain semacam teman-teman sih setor ya, tapi kita tidak bisa yang ini setor. Ada yang tidak setor? Ya kita tidak bisa tahu karena kita tidak siapa-siapa. Kan tidak ada keterbukaan. Harusnya kan terbukaan, ini yang setor semuanya namanya. Kira-kira menurut Pak Dodi ada yang tidak setor? Kalau saya rasa sih mungkin ya nggak ada. Karena apa? Siapa? Saya katakan bahwa saya bukan pengurus partai, saya tidak bisa membedah itu. Tapi yang jelas tidak ada keterbukaan. Harusnya ini uang saksi untuk bersama. Saya juga punya hak dong di dalam saksi sampai ke kabupaten karena saya ikut terlibat uang di situ. Paling tidak saksinya membela saya juga. Kenyataan tidak kan. Begitu suara saya di kota menang meledak, begitu berikutnya di kabupaten saya di wilayah barat pada hancur semua. Baik, kalau kemudian merasa ada kecurigaan seperti itu, kenapa tidak menempuh upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi? Lagi-lagi saya tidak berdaya. Lagi-lagi saya tidak berdaya. Kita menempuh ke MK siapa? Kan harus persetujuan ketua partai. Ketua partai siapa? Kan bisa diketahui. Anaknya masuk, kita lihat. Tidak mungkin kan? Jadi kita sudah kemanapun kita sudah posisi tidak akan bisa. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga? Nah, sebenarnya kan sudah masyarakat sekarang menilai. Silakan saya berpindah partai, Pak Dodi loncat. Bukan loncat, lihat sendiri. Nanti masyarakat akan menilai. Sosok figur itu yang dicari. Partai semua bagus. Saya tidak menjelekkan partai PDI, tidak menjelekkan, semua partai itu bagus. Tapi oknumnya yang kurang bagus. Jadi kalau bicara oknum, kita masuk di dalam partai tersebut ada oknum yang kurang baik, apakah kita masih bergabung? Kita suami istri berdua, terus kita dijelekin sama istri kita, terus kita dimusuhi sama istri kita, bahkan kita dihianati di luar, apa kita masih bertahan berumah tangga? Seperti ini juga. Saya walaupun berat bercerai dengan Partai PD Perjuangan, tapi ini harus saya lakukan. Kalau saya tetap di situ, saya tidak akan bisa berkembang. Ini salah. Sebelum kita rehat, saya ingin bertanya dulu, Pak Dodi, apa setelah penetapan di KPU pernah bertemu dengan saudara Ihsan Yunus? Saya itu sering juga SMS, sering juga telepon kepada
Pak Ketua, kepada Sekjen, tapi ya saya ini siapalah, kan Nggak pernah dibalas? tidak terlalu penting. Saya kan tidak terlalu penting, saya kan bukan siapa-siapa. Maksudnya nggak penting, Ya SMS-nya artinya nggak pernah diri dibalas? saya tidak terlalu penting, mau dibalas oke, mau ditelepon harusnya kalau saya telepon Pak Sekjen udah berkali-kali, oh ya Pak Dodi telepon, ada perlu apa? Saya kan ingin mencuatkan, saya ingin bertanya, saya kan perlu dibimbing. Saya ingin jawaban yang jelas, SMS nggak pernah dibalas? Kalau Pak Irsal, Ketua DPD ada balas, saya menyatakan ingin mengundurkan diri dan dijawab, silahkan Pak Dodi, kalau mengundurkan diri karena itu hak Dodi. Ya kan? Tidak ada rasa menahan. Karena apa? Ya memang kan sudah diketahui mungkin keinginan saya menjadi duri dalam daging, ya silahkan, malah bagus. Kan gitu. Kalau Pak Edi Purwanto, saya SMS tidak dibalas. SMS tidak dibalas, Saya telepon berapa kali terakhir ini yang sebelum saya pengunduran diri, ada 4-5 kali tidak diangkat. Tidak diangkat. Nah, memang sebelum beberapa minggu yang lalu pernah sekali diangkat. Tapi setelah saya ingin menyatakan mengundurkan diri, saya kan ingin baik-baik dong. Saya masuk baik-baik, keluar pun mau baik-baik. Baik. Pemirsa, kita korek lebih dalam lagi setelah komersial break yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kembali lagi masih bersama Haji Dodi Sularso SH, dan kali ini kita kedatangan juga istri dari Bapak Haji Dodi Sularso SH, yaitu Ibu Eli. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Iya. Ini sekaligus diperlihatkan oleh Pak Dodi bahwa ada sang istri tercinta di sini dan semuanya baik-baik saja, tidak ada yang stres, tidak ada yang cerai, tidak ada yang meninggal. Ini sekaligus mengklarifikasi. Tapi sebelum saya ke istri tercinta dari Bapak Haji Dodi Sularso, saya ingin menanyakan, Pak Dodi, perolehan suara Pak Ihsan Yunus adalah 61.648 dan Pak Dodi hanya terpaut 2.000 di bawah itu. Dan kita tahu bahwa hanya 2 partai yang memperoleh kursi dengan membeli DPP secara penuh, yaitu Golkar dan PDIP. Jadi sebenarnya kemenangan saudara Ihsan juga disumbang oleh suara dari Pak Dodi Sularso. Apakah setelah penetapan dari KPU pernah ada ucapan terima kasih dari Pak Irsal Yunus atau Ihsan atau dari PDIP atau gimana? Nah itulah yang saya maksud tadi, ya masyarakat bisa menilai, silahkan dinilai sendiri. Saya kan dari tadi tidak mengatakan partai saya jelek, tidak. Saya tidak mengatakan itu. Saya katakan dari tadi masyarakat silahkan nilai bahwa saya bagaimanapun, ya saya sudah membuat sejarah. PDIP di Jambi juara 2. Kita lihat sebelum-sebelumnya pernah tidak PDIP juara 2 di Jambi ya. Artinya apa? Dengan suara saya itu yang sisanya kita nggak tahu ya, mungkin ditilap hantu ya kita nggak tahu juga ya. Yang jelas posisi saya berjuang untuk membesarkan PDIP serta juga untuk memenangkan saya. Saya masang baliho itu kan bukan saya sendiri. Tentunya ada gambar Bu Mega, tentunya ada gambar ketum ya, ada gambar yang lain-lainnya. Artinya apa? Simbol-simbol partai mungkin orang nggak milih saya, pilih partai. Itu kan berpengaruh juga. Artinya seluruh masyarakat mungkin yang tadinya jarang ngelihat atau tadinya kurang semangat, begitu baliho sejambi saya pasang, dia akan mencoblos mungkin partainya. Itu salah satu pekerjaan saya atau perjuangan saya. Sampai saat ini saya katakan sama Mbak, jangan terima kasih Mbak. Saya kan sudah SMS saja saya katakan tidak dibalas, sampai kita telepon. Saya pun tidak pernah dilibatkan, paling tidak. Mbak, saya sebagai kader mempunyai konstituen masyarakat yang sangat banyak di Jambi. Saya salam hormat kepada seluruh masyarakat Jambi yang mendukung saya. Mbak, saya dilibatkan. Pak Dodi, yuk kita rame-rame ini pilpres bagaimana caranya. Artinya kan saya, keberadaan saya di PDIP dianggap tidak ada, dianggap saya mati kan. Saya sudah dianggap mungkin ya saya memang apalah saya. Kan di statement koran dikatakan Pak Dodi apalah, bukan kader, PAC bukan, rating bukan, masih tinggi jabatan. Tapi kalau persoalan uang, nelfon Pak Dodi gitu. Kenapa? Kalau persoalan uang, nelfon Pak Dodi. Ya kalau persoalan uang yang namanya kita iuran itu kan memang sudah dirapatkan. Ya kita kalau jadi dilibatkan hanya ketika menyangkut uang. Paling tidak saya harus sebagai kader saya harus ikutin aturan kan. Namun kan untuk keterbukaan kan tidak ada. Saya itu menginginkan saya sebagai kader itu saya tidak minta jabatan. Saya bukan gila hormat, bukan gila jabatan. Tapi paling tidak tolonglah saya dihargai ya. Saya sudah
fitnahnya luar biasa. Terbukti istri saya ada di sini. Saya menikah sama istri saya tercinta sudah 12 tahun, tidak pernah ada isu maupun isu cerai maupun isu meninggal dunia. Baru kali inilah saya berpartai isunya yang macam-macam. Jadi istri saya pun ketawa aja. Papi kalah biasa aja. Kenapa? Kita kan dari dulu awalnya bukan maju untuk mencari uang, bukan untuk mencari uang. Kalau uang kami kan sudah ada, ngapain kita repot-repot? Tapi saya ingin berbuat, ingin berjuang. Mungkin masyarakat bisa, kita dengan di dalam pemerintahan bisa membantu masyarakat kecil. Sampai saat ini insya Allah saya tidak akan berubah, maupun puasa nanti, lebaran nanti, saya tetap mengeluarkan seperti yang sudah-sudah, tetap sama masyarakat. Saat ini saya ingin menjalin tali silaturahim. Jadi tidak mati bagi saya walaupun saya tidak DPR RI gitu. Baik, kemudian dalam suatu kesempatan Pak Dodi pernah mengatakan bahwa PDIP Jambi itu hanya mau bangun dinasti. Apa maksudnya? Ya kalau kita lihat kan sekarang masyarakat mengetahui kan dari awalnya ya kalau dulu kan memang banyak cerita kan, saya juga bermasuk ayahanda, bunda, ananda kan. Ya artinya apa? PDIP, satu keluarga ya? PDIP ini kan harusnya punya masyarakat Indonesia ya. Siapapun kader mau masuk silahkan bergabung, silahkan diberikan kesempatannya sama. Jangan kita bergabung dijegal. Kita aja Mbak, saya terus terang, saya bekerja itu mendapat suara segitu banyak. Itu tidak ada tandem-tandem. Harusnya kan kebanyakan partai ada DPRD-nya, ada kotanya, ada kabupaten. Kita gimana mau tandem? Mau tandem nanti yang tandem diancam. Nggak boleh dengan Dodi Sularso. Selesai. Ada ancaman itu? Ya bukan ada lagi, itu udah bukan rahasia. Rahasia umum kan, bukan rahasia lagi. Artinya saya tidak pernah boleh sampai saya aja dulu terus terang ke Sorolangun ketemu sampai disitu sampai ribut. Artinya apa? Saya ini kan orang PDIP, jadi saya berhak juga dengan mempunyai kesempatan yang sama. Tidak ada perintah DPP bahwa yang bukan struktural kader tidak boleh menggandeng, itu tidak ada. Justru kita harus bersinergi, menggandeng antara provinsi dan kabupaten. Baik. Pemirsa, kita sapa dulu Ibu Eli, istri tercinta dari Bapak Haji Dodi Sularso. Bu Eli, gimana sih perasaan seorang istri menghadapi kekalahan suaminya? Bagaimana Ibu menghadapi ini? Ya kalau saya menghadapi itu dengan nyantai aja. Santai aja ya? Santai aja. Kenapa kita mesti ribut-ribut, mesti ini bla 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 gitu ya. Jadi kita menyikapin semua itu dengan nyantai gitu kan ya. Yang pasti, yang penting suami saya, keluarga saya tidak ada masalah, itu aja. Kalau menang biasa. Ya. Kalau menang biasa. Kalau menang tuh biasa aja bagi saya kan. Kita, ya. Yang paling penting deh suami saya nih sehat. Itu aja. Yang penting sehat. Jadi tidak ada ya namanya ceritanya Pak Dodi kemudian jadi stres, marah-marah, jadi mukulin anak-anak misalnya, enggak ya? Itu semua tuh fitnah itu ya Mbak ya. Ya saya menyikapin semua itu dengan senyum aja gitu kan ya. Mungkin orang-orang ingin menjatuhkan keluarga apalagi suami saya gitu kan. Tapi ya itu loh, ujung-ujungnya saya nyikapin dengan nyantai aja gitu. Bagaimana sih rasanya ketika suami dikatakan meninggal dunia? Ya saya nyantai aja deh. Saya cuma bisa ketawa aja gitu ya. Tertawa aja. Nah kan masyarakat Jambi kan bisa melihat benar apa enggaknya isu-isu itu. Ya mereka ya isu-isu kan dari datang juga dari mereka-mereka yang nggak seneng dengan suami saya, dengan keluarga saya mungkin itu ya. Tapi ya saya sikapin dengan nyantai aja deh. Sebenarnya bagaimana sih keseharian Pak Dodi Sularso di rumah sebelum pemilu dan setelah pemilu dan dinyatakan kurang beruntung? Kegiatan sih nggak ada, perbedaan sih nggak ada ya. Cuman untuk saat ini ya mungkin untuk kegiatan lebih padat lagi kan di Jakarta gitu kan. Iya, ini juga yang perlu saya konfirmasi karena katanya bangkrut, tapi informasi yang saya peroleh Raja Hotel malah membangun beberapa cabang baru. Artinya apa? Saya tidak stres karena saya memang banyak pekerjaan dan kemarin waktu ke Jambi kan saya bawa motor Harley 2. Saya juga nggak bisa pakai, saya pinjem. Jadi itu tidak benar kalau kami cerai, tidak benar kalau kami diisukan stres. Kalau stres nggak mungkin bisa di sini dong. Tapi perlu diingat, saya hanya mendoakan yang suka memfitnah dan mengisukan itu nanti ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin dan saya yakinnya juga yang memberikan isu itu sudah jelas rumah tangga sendiri. Kalau orang lain apa untungnya? Kan memang di dalam pileg kan ada black campaign. Tapi buktinya sebelum pemilihan saya Mbak, isu saya juga pernah dikatakan meninggal dunia sebelum pemilihan juga sudah ada. Dan saya katanya usahanya ini, ada yang bilang saya rentenir membungakan uang. Itu saya jelaskan tidak. Saya dengar juga. Saya tidak membungakan uang ya. Saya pernah meminjamkan di Jambi ini ada sekitar
2-3 orang lah ya, mungkin sekitar 15 miliar. Dan ingat kan ada masalah yang nama Alimuddin, itu meminjam uang saya. Tunai saya berikan 5 miliar, tambah lagi 2,5 M, dan itu bisnis. Tapi ternyata dia mengingkari, berikan cek kosong. Kan kalau yang namanya rentenir, tiap bulan 10%, tiap bulan 10%, tiap bulan 10%, itu saya ada nggak di Jambi? Silakan, siapa yang ada? Nggak ada, silakan panggil kalau memang ada. Justru saya ingin ini bekerja sama bisnis ya, dengan keuntungan. Tapi saya sudah kapok dah Mbak. Kalau untuk di Jambi, kalau di Jakarta kami memang properti kan, finance gitu masih main. Baik, tahan Pak Dodi. Pemirsa, kita akan korek tentang kepindahan kemudian seorang Dodi Sularso ke Partai Gerindra setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di Jambi TV. Pemirsa, kembali lagi masih bersama Haji Dodi Sularso SH. Pak Dodi, 10 hari yang lalu tepatnya Pak Dodi kemudian memutuskan untuk keluar dari PDIP. Kalau saya melihat ketahanan finansial yang Pak Dodi punyai, kenapa kemudian memilih keluar dari PDIP? Kenapa tidak menunggu tahun depan, karena pemilihan ketua PDIP tahun depan ya, dan berusaha untuk merebut alih pimpinan di PDIP Provinsi Jambi? Nah, jadi saya memang sudah saya katakan, saya tidak menginginkan atau tujuan saya bukan ingin merebut kekuasaan jadi ketua, tidak. Saya pinginnya saya itu dihargai ya, kita harmonis ya, terus kita saling mencintai, saling memerlukan, saling membutuhkan. Kalau sudah harmonisasi di partai, walaupun saya kader, walaupun saya tukang bakso pun tetap nyaman. Ini masalah kenyamanan, masalah kenyamanan dan masalah harga diri. Untuk apa kita bertahan di sebuah lingkup yang kita di situ aja mereka tidak suka kita? Selama ini kan saya belum pernah saya diisukan apa-apa, belum pernah seumur-umur hidup. Saya punya istri cerai, ini bangkrut. Ini kalau kita lihat kan bola panas sih siapa yang melemparkan? Kita tidak menuduh, tapi ini kan bisa dinilai sendirilah. Masyarakat silakan menilai. Dengan kepindahan saya ke Gerindra, saya insya Allah saya ingin berpolitik itu ingin berkarir. Dan berkarir dan sehat. Di dalam rumah tangga kalau tidak sehat, mana mungkin bisa berkarir. Jadi saya tidak menginginkan untuk jabatan kuto, tidak. Saya menginginkan keharmonisasi kita di antara teman-teman, di antara pucuk pimpinan, dan kami yang anak-anak ini yang masih kemarin sore baru berpolitik, tentunya diayomi. Tentunya diayomi dan dibina. Yang ini daerah sini kekuasaannya pilih Pak Dodi di sini, kan cantik. Artinya tidak seperti sekarang kan tubruk-tubrukan. Daerah saya dimasukin, daerah dia. Jadi kan tidak ada ini keharmonisasi karena itu tadi tumpang tindih, pimpinan tidak bisa membina kepada bawahan supaya benar-benar PDI bisa memenangkan 2 kursi. Kalau saya masih bertahan dan saya tidak bisa diberikan kesempatan dan saya selalu dimusuhin, apalah artinya berumah tangga? Apalah artinya berpartai? Terus kedepannya saya melihat platform-platform yang disampaikan kepada kedua calon kandidat presiden dan sudah saya pilihkan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah boleh dikatakan saya mengakui membesarkan saya. Walaupun saya juga membesarkan PDIP ya, saya berterima kasih dan saya tidak ada rasa dendam, rasa permusuhan. Saya setelah ini saya juga akan ngadap kepada Pak Sekjen, Pak Edi Purwanto dan teman-teman. Kalau menurut saya Pak Edi Purwanto sama saya sih welcome dan saya sering komunikasi, dia canda enak gitu. Artinya kalau berdiskusi itu beliau itu ya seperti kawan gitu kan. Tapi walaupun saya di seberang tetap saya akan menjalin komunikasi dan silaturahim. Dan dia tidak pernah saya rasa menjelek-jelekkan saya. Tapi mungkin adalah oknum-oknum yang mungkin masyarakat tahu. Baik, jadi selamat tinggal PDIP, ya. Selamat tinggal inspirasi hidup Pak Dodi Soekarno dan selamat tinggal Jokowi. Stop, jangan Mbak. Kalau Bung Karno itu adalah tokoh nasional ya, siapa aja. Di kami di Gerindra pun gambar Bung Karno ada. Artinya khusus kalau itu tokoh proklamator kita, Bung Karno harus dihormatin dan setiap masyarakat pun mengidolakan. Dan saya mengidolakan juga Bung Karno. Namun di Gerindra Bung Karno gambar semua ada. Jadi Prabowo Hatta adalah ciptaan
Bung Karno-Hatta. Nah itulah perpaduan Bung Karno-Hatta dan Prabowo-Hatta. Jadi kalau dulu ada Soekarno-Hatta, sekarang ada Prabowo-Hatta. Itu. Jadi kan Itu itu tidak sebenarnya sama aja kita ketemu juga, tetap mencintai. Jadi masalah ini kepemimpinannya aja yang saya kurang serak itu. Baik, kalau kemudian meninggalkan PDIP Jambi, kenapa memilih Gerindra? Yang saya tahu kan sebelumnya Nasdem juga pernah menawarkan posisi sekjen kepada Pak Dodi. Nah, jadi beginilah, saya tidak mengatakan Nasdem, saya tidak mengatakan itu. Cuma partai lain sih banyak, kalau saya mau masuk gampang, ya kan? Gampang. Karena artinya mereka juga butuh sosok figur kan. Baik. Nah, tapi setelah saya telaah kedekatan saya kepada Pak Sultan Adil, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Sultan Adil yang telah menerima saya sebagai kader terbaik, dan saya katakan juga di tempat itu saya diberikan sebagai jabatan Ketua Relawan Pemenang Prabowo Hatta, Direktur Relawan Prabowo Hatta Provinsi Jambi. Itu merupakan amanah dan tanggung jawab saya sangat berat untuk memenangkan Prabowo Hatta di Provinsi Jambi. Ketua Relawan Siginjai untuk pemenangan Prabowo Hatta, benar ya? Ya. Oke. Baik Pak Dodi, sulit tidak sih kemudian memutuskan untuk keluar dari PDI dan bergabung dengan Gerindra? Ada hambatan psikologis? Ya, namanya Mbak punya suami istri bagaimana? Mbak punya suaminya Mbak ganteng, terus suami itu ternyata menjelekkan Mbak, terus Mbak nggak tahan kan bercerai. Tetap punya hati lah, punyalah rasa kesan, punyalah rasa sedih, itu manusiawi ya. Saya juga melepaskan PDIP juga rasanya kesan, tapi begitu saya diterima di Gerindra dengan baik, rasa sedih itu juga sekarang hilang. Karena kenapa? Saya lihat platform Pak Prabowo juga harus kita mempunyai pemimpin yang tegas, pemimpin yang benar-benar mengambil keputusan, ya artinya bukan pemimpin yang mengambil keputusan di belakang layar. Artinya saya menginginkan bahwa polemik keperpindahan ini janganlah terlalu dibesar-besarkan. Dan ini banyak kan dilakukan oleh semua pejabat-pejabat, semua orang, dan yang keluar dari PDIP kan banyak juga kan. Contohnya sekarang Pak Pius ke Gerindra juga masuk kan. Banyak. Artinya ini hal yang biasa. Yang penting bagaimana kita bisa mendekati rakyat, bagaimana kita bisa menarik simpati kepada rakyat, kita bisa berjuang, kita bisa berbuat, masyarakat senang. Itu figur, kemanapun akan dicari. Yang penting figur. Kalau partainya bagus, figurnya jelek juga nggak laku. Mbak lihat aja yang bergelimpangan, ya kan? Nah, kan jadi sekarang masalahnya bukan masalah partainya, figur. Nah, ini harus figur ya. Oke, baik. Pemirsa, saya ingin mengajak pemirsa dan Pak Dodi Sularso untuk mendengar apa sih komentar dari Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi tentang kepindahan Dodi Sularso ke Gerindra. Membangun bangsa, negara yang begini besar, kita membutuhkan banyak para pemimpin, banyak tempat untuk sharing. Tentu kita melihat sosok Pak Dodi Sularso. Beliau telah menunjukkan, beliau diterima oleh masyarakat Provinsi Jambi walaupun belum beruntung. Persoalan jadi dengan tidak jadi itu kan urusan Allah. Dalam cerita beliau, saya sampaikan, pengabdian itu bukan hanya harus DPR RI. Bangsa yang begini besar, ini membutuhkan di mana-mana pun tokoh. Kalau kita niat mengabdi kepada bangsa dan negara, tentu yang paling utama itu niat kita itu jangan kita nodai. Karena di Gerindra kita tidak ada memandang suku, agama, ras, dan beliau saya perkenalkan dengan petinggi-petinggi Gerindra saat itu. Beliau kaget, Bang, abang itu kok orang yang sangat terbuka. Setahu saya politik itu Bang ada gap-gap. Aku nggak merasakan seperti ini, baru ini saya masuk. Bang Dodi, kunci hidup itu ada dua. Pertama niat, yang kedua cara. Karena endingnya semua ini kita mengharap ridho Allah. Kalau memang Bang Dodi ingin menjalin hubungan silaturahim, tentu kita bersaudara. Persoalan seseorang itu lebih maju daripada kita,
itu adalah tujuan saya dalam hidup. Seseorang itu bisa saya kader, berarti saya berhasil. Masuk di PDI, dia ceritakan ke saya, Bang, saya ini baru berpartai. PDI ini saya mulanya melihat sosok Bung Karno. Dan saya ingin betul Bung Karno itu karena bagaimanapun adalah proklamasi, proklamator, dan ingin saya rasanya berbuat. Lantas bagaimana? Ternyata setelah saya masuk di PDI itu, Bang, gap-gap terjadi, kita juga nggak pernah diakui, kita sudah berbuat, dan saya sudah layaknya rasanya, Bang, untuk memilih. Memang itu sudah siap, saya bilang. Masuk di partai politik itu, Bang Dodi, pengorbanan. Beliau datang beserta istri dengan seluruh pendukungnya dan beberapa pengurus PDI, menyatakan bergabung dengan Partai Gerindra dan siap memenangkan Prabowo Hatta 2014 ini. Oh, Pak Dodi Sularso, luar biasa ya. Luar biasa penerimaan Gerindra dan luar biasa kemudian petuah yang disampaikan oleh Bapak Haji Insinyur AR Sultan Adil Hendra. Dan saya juga membaca bahwa Pak Dodi merasa sangat flatter, tersanjung karena sambutan Gerindra yang luar biasa. Ya, hal yang tidak pernah Pak Dodi dapatkan justru dari partai sebelumnya. Tapi tahan dulu pemirsa, kita korek dalam sesi terakhir setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di Jambi TV. Pemirsa, kembali lagi dalam sesi terakhir masih bersama Haji Dodi Sularso SH dan beserta istri tercinta Ibu Eli. Pak Dodi, ketika masuk Gerindra yang saya dengar kemudian Pak Dodi membawa serta istri, meminta restu terlebih dahulu dengan istri, juga sekaligus membawa ibu untuk ikut serta menjadi anggota Gerindra beserta banyak orang-orang yang masih setia. Jadi benar, inilah mungkin petunjuk Allah juga. Jadi istri saya itu biasanya paling malas kalau politik. Kalau diajak-ajak aja tuh paling nggak suka. Namanya ibu rumah tangga, tahulah kan. Maunya di rumah. Ya istri saya di Jakarta punya kesibukan juga karena usaha kami di bidang kos dan perhotelan, istri juga ikut terjun. Selama saya di Jambi, pileg setahun istri saya yang handle. Tapi kan nggak kuat juga namanya perempuan keterbatas waktu kan. Nah terus istri saya mendukung, udahlah Pi. Kenapa Mami mendukung? Mami merasa selama ini isu terlalu banyak, isu cerai, isu meninggal dunia, isu bangkrut kan. Sebagai istri kan merasa kasihan mungkin suami kok diisukan. Akhirnya istri bilang, udah Pi, ke Gerindra gimana, setuju nggak? Loh, kalau ke Gerindra setuju. Kenapa? Itu Gerindra itu Prabowo idola istri saya juga. Terus Bung Karno kan di situ juga. Ya sudah, pada dasarnya semua partai bagus lah ya. Saya tidak mengatakan partai A B tidak. Yang penting oknum dan pemimpinnya. Kan itu yang paling penting kan. Baik. Kalau kita merasa tidak nyaman, terus kita tidak punya harga di sebuah kehidupan, untuk apa? Nah, saya merasa di Gerindra ini welcome dan saya mengucapkan ribuan terima kasih sambutannya seluruh struktural dari DPD maupun caleg terpilih maupun yang kalah pun dikumpulkan. Jadi Gerindra ini unik, kalah pun dipanggil. Nah ini yang luar biasa. Penghargaannya ya. Nah jadi yang kalah yang menang semua dijadikan satu untuk memenangkan. Nah kalau saya kan tidak, saya sudah kalah dianggap ya saya sudah gak raku lagi. Nah itu yang mengharapkan dan kami datang itu ya memang niat tulus kami, tidak ada Pak Ketua bujuk saya, Pak Gerindra, tidak. Saya memang niat saya ingin menyatakan ketemu di Hotel Sahid dengan waktu itu dengan ada Pak Prabowo acara visi misinya, saya memang tertarik. Insya Allah ini mungkin Allah memberikan jalan terbaik bagi kami dan keluarga. Baik, saya tanya pada Ibu Eli, ini keinginan pribadi memang akhirnya punya ketertarikan juga ikut suami masuk Gerindra karena memang dari dalam hati atau ikut-ikutan Pak Dodi? Iya, ini dalam hati juga ya Mbak ya, kita kan mendukung juga ya. Pokoknya terbaik buat suami saya itu yang terbaik juga buat saya gitu kan. Apakah dalam semua keputusan besar dalam hidupnya Pak Dodi selalu konsultasi dengan
Iya, Iya. benar. Oke, baik kalau gitu. Pak Dodi, tapi bagaimanapun saya ingat ada yang mengatakan tidak ada makan siang yang gratis. Iya, Jadi apakah di balik kepindahan ke Gerindra ini apa sih sebenarnya yang dijanjikan oleh Gerindra pada Pak Dodi, atau apa yang oleh Gerindra diminta bisa diberikan oleh Pak Nah, Dodi? jadi begini, saya sudah katakan dari awal dan sampai saat ini boleh Mbak tanyakan sama Pak Ketua kami bahwa saya tidak minta jabatan. Kan saya katakan, saya ingin berkorban. Dari dulu kan saya katakan saya ingin berkorban. Nah, karena saya sekarang ini mendukung Bapak Prabowo sebagai presiden, saya berkorban jiwa dan raga semampu saya plus harta benda. Apa yang saya punya dan apa yang saya bisa bantu. Tapi secara ikhlas, saya tidak mengharapkan nanti Pak Dodi jadi ketua, tidak. Saya ingin masuk ke partai, saya ingin dihargai dan saya ingin diakui keberadaan saya di partai tersebut. Kalau saya setelah diakuin, oh Pak Dodi adalah kader Gerindra, toh menjadi kader mau kemana aja bisa kan? Yang penting ketuanya mendukung, jajaran mendukung. Tidak mesti harus struktural partai, terus harus bisa, yang bukan tidak bisa. Sekarang Mbak bisa lihat struktural partai juga banyak nggak jadi kan, caleg-caleg di tempat kami kan banyak juga yang nggak jadi kan. Jadi artinya tidak struktural partai pun boleh berbuat dan berjuang untuk mensejahterakan rakyat dengan ketua dan jajaran mendukung. Kalau Mbak kita lihat di partai kami, apakah Saudara Isal Yunus sebagai ketua? Kan tidak, kan di Jakarta. Di BP itu kan saya. Artinya apa? Dia mempunyai sama dengan saya sebagai kader juga, harusnya kesempatannya sama. Tapi kan saat ini kesempatan yang diberikan kan tidak sama. Itu Baik, yang kita sampaikan. Kita lupakan dulu PDIP, kita bahas lebih lanjut masalah Gerindra. Jadi tidak ada transaksi apa-apa ya? Oh, tidak ada. Dan saya bukan orangnya yang suka transaksional. Kalau saya transaksional mungkin dulu saya siapkan uang per rumah, saya masuk kasih. Boleh ditanyain deh seluruh masyarakat Jambi, tidak ada yang saya berikan uang nih 200.000 ini. Tidak ada, saya hanya memberikan kebaikan. Mereka contohnya kalau ada pesta, mereka perlu bantuan organ, mungkin dia susah banget, perlu bantu, kita bantu. Terus ada tempat ibadah perlu bantu, kita bantu. Ada pemuda-pemuda ingin bantuan, kita bantu. Berbagai macam acara-acara itu aja yang saya lakukan selama ini. Baik, bagaimana dengan kabar yang beredar bahwa Pak Dodi ini dijanjikan oleh Gerindra untuk akan ikut diusung sebagai calon wakil gubernur di Pilgub 2015 nanti? Nah, kalau ini saya katakan itu kan masyarakat yang menilai. Semua kembali kita serahkan kepada ketua kami. Ya, saya katakan saya sebagai kader kalau diperintahkan Pak Dodi ke sana siap dong. Kita sebagai kader diperintahkan apa aja siap. Pak Dodi itu memang kan, memang punya keinginan untuk maju dalam saya rasa Pilgub. kalau soal keinginan itu masyarakat juga berpolitik mungkin punya tujuan ya. Punya tujuan. Tapi saya tidak banyak berkomentar. Saya hanya ingin memenangkan Pilpres ini benar-benar Prabowo Hatta menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah Pilpres kita serahkan kepada Pak Ketua aja. Nanti kita berbuat aja. Oke, kalau kemudian pagi ini saya baca di koran di Jambi Independen, salah satu kandidat yaitu Pak Zumi Zola sudah menginventarisir 15 nama untuk calon wakil gubernur. Di antaranya Saniatul Latifah, Hafid Muin, Ivan Wirata, dan nama Dodi Sularso juga disebut sebagai salah satu yang dipertimbangkan. Apa tanggapan Pak Dodi? Saya mengucapkan terima kasih juga kalau memang saya di polling, sama saya nggak tahu juga ya. Itu kan kembali lagi kepada masyarakat dan kembali lagi kandidat yang akan maju. Kalau memang nanti di polling ternyata masyarakat membutuhkan, saya kembali lagi kepada partai. Justru saya ingin mengikuti arus partai, saya ingin mengikuti garis partai. Pak Ketua mengatakan begini, walaupun saya di polling bagus, tapi kalau Pak Ketua kami tidak mendukung juga tidak bisa. Maka dari itu dari tadi saya katakan saya ingin berpolitik santun, saya ingin berpolitik mengikuti aturan yang telah digariskan ADRT ketua kami ya tentunya saat ini dan seterusnya Pak Sultan Adil. Jadi saya memberikan segala sesuatunya kepada Pak Ketua. Baik, Ibu sendiri mendukung kalau suami maju di Pilgub? Ya, alhamdulillah mendukung. Enggak kapok lagi nanti kalau kalah misalnya? Enggak ya? Biasa itu kan namanya perjalanan politik itu biasa. Jadi kalau di Pileg 2014 kemarin Pak Dodi berjalan sendiri, mulai sekarang semuanya tergantung Pak Ketua gitu ya? Jadi Pak begini,
Kalau kemarin saya pileg, memang saya berjalan sendiri, artinya badan saya sendiri. Saya tidak, harusnya kan yang benar kan kita harus jalan bersama tandem kita yang DPRD kan, kota, kabupaten, itu kan yang benar. Tapi karena kita tidak punya kesempatan, ya saya jalan sendiri bisa dapat suara sebegitu banyak. Itu sendiri loh. Artinya memang saya kader Partai PDI Perjuangan. Tapi kan saya tidak pernah membawa struktural. Saya ke masyarakat. Jadi yang saya cari suara ini bukan orang partai, ini adalah masyarakat biasa. Ya masyarakat biasa dia milih figur. Baik. Jadi kalau sekarang saya di Gerindra, tentunya saya tetap berjuang, tetap berjalan, namun terakhirnya kita kembalikan kepada ketua kami. Ketua. Secara pribadi Pak Dodi lebih suka menjadi pasangan siapa sih, HBA atau Zumi Zola? Saya Kalau tidak bisa dicalon jawab itu. Ya artinya dua-dua baik ya. Dua-dua itu, apalagi Pak HBA itu orang tua saya. Beliau kalau ketemu saya selalu hormat, dan saya juga mendoakanlah agar beliau sehat selalu. Dan Pak Zumi Zola saya juga pernah ke rumahnya, lebaran saya datang, semua baik. Kita menjalin tali silaturahim. Setelah ini selesai di televisi, saya ingin menjalin baik kader PDI, baik pengurus PDI, saya mengucapkan maaf kalau memang saya ada salah kepada pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan jajaran. Di kesempatan ini, apabila yang saya ucapkan ini salah, datangnya dari saya, karena saya sebagai manusia biasa, benar datang dari Allah. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Partai Demokrasi Indonesia kalau selama ini saya dianggap kurang baik, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas binaan dan didikannya. Baik, saya masih penasaran. Kalau dengan Zumi Zola, Pak Dodi sudah pernah komunikasi. Kalau dengan HBA sudah pernah komunikasi? Kalimat komunikasi ini agak rancu. Sudah pernah ditelepon misal oleh tim? Kalau komunikasi ini, saya lebaran datang ke tempat Pak HBA sebagai orang tua kita kan, ke tempat Pak Zumi Zola juga sebagai sahabat gitu. Biasa aja. Jadi saya tidak terlalu menggebu-gebu. Itu semua masyarakat. Nanti kalau saya menggebu-gebu, masyarakat juga belum tentu mau kan. Kita serahkan aja kepada masyarakat. Baik Pak Dodi, saya ingin mengajak Anda menutup perbincangan pada malam ini dengan mengajukan beberapa buah pertanyaan yang saya ingin dijawab hanya dengan satu kalimat secara spontan. Siap ya? Oke, siap. Oke, baik. PDIP? Gerindra? Irsal Yunus? Sultan Adil? Gerindra? Gerindra dong. Prabowo? Prabowo? Jokowi? Prabowo? Oke. HBA? Yes. Zumi Zola? Mantap. Terakhir, Burhanuddin Mahir. Pas, mantap. Oke, baik Pak Dodi, terima kasih sudah bersedia menjadi tamu Lensa Ratna pada malam ini. Oke, terima kasih Pak Dodi Sularso. Pemirsa, alhamdulillah 1 jam bersama Dodi Sularso beserta istri kita sudah mengklarifikasi banyak hal. Terbukti bahwa Pak Dodi tidak seperti isu-isu yang dirumorkan di luar. Beliau mengajarkan pada kita bahwa dalam politik itu tidak ada masa untuk merasa letih, tidak ada masa untuk merasa kecewa, karena kita harus berjalan terus sampai pada tujuan perjuangan yang kita capai. Pak Dodi, sekali lagi terima kasih telah bersedia menjadi tamu Lensa Ratna pada malam ini. Semoga sukses dengan bisnisnya yang gurita itu dan dengan agenda-agenda politiknya ke depan. Pemirsa, saksikan Lensa Ratna edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.